Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, dalam acara Konferensi Pemuda Indonesia untuk Gaza Palestina, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menjelaskan bahwa Palestina merupakan bagian dari nurani sejarah bangsa Indonesia. Palestina termasuk negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia terus suarakan kemerdekaan bagi Palestina melalui diplomasi parlemen dan peran strategis generasi muda. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI membawa narasi itu dalam kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat. Dalam acara Konferensi Pemuda Indonesia untuk Gaza Palestina, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menjelaskan bahwa Palestina merupakan bagian dari nurani sejarah bangsa Indonesia. Palestina termasuk negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Konferensi Pemuda Indonesia untuk Gaza Palestina merupakan wujud kepedulian dan solidaritas terhadap tragedi kemanusiaan yang hingga kini masih terjadi. Juga sudah bincang saat Rapim di Badan Kerjasama Antar Parlemen bagi anak-anak muda yang hadir di sini ataupun Mas Lutfi dan kawan-kawan, jika ada proposal lain yang sama tajamnya, yang lebih optimal lagi, kami Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang full didukung. Tepuk tangan buat Mbak Puan Maharani kita. Buat Pak Dasko kita, beliau tidak hadir karena ada urusan lain, tetapi keberadaan dan aksi kita selalu mendapat dukungan penuh dari pimpinan DPR. Sekali lagi kami siap untuk berkolaborasi, ditunggu segera aksi yang 7 aksi kita, nanti kita lihat mana dari 7 itu yang bisa kita kolaborasikan bersama. Pada kesempatan ini, Parlemen dan Pemuda Indonesia tidak hanya menyuarakan keprihatinan terhadap tragedi manusia, tetapi juga menghidupkan kembali semangat Dasar-Sila Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Badan Anggaran DPR RI Mai Esti Wijayati berpendapat besaran alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 belum sesuai dengan target peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan di Indonesia. Badan Anggaran atau Banggar DPR RI menyoroti besarnya alokasi anggaran makan bergizi gratis senilai 217 triliun rupiah. Terlebih, anggaran makan bergizi gratis atau MBG turut mengambil sebagian anggaran pendidikan yang ditetapkan undang-undang sebesar 20% dari APBN. Anggota Banggar DPR RI Mai Esti Wijayati berpendapat besaran alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 belum sesuai dengan target peningkatan kualitas SDM dan pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh, anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sebelumnya dialokasikan sebesar 50 triliun rupiah turun menjadi 33,65 triliun rupiah pada tahun 2026. Padahal, anggaran itu mencakup program revitalisasi sekolah senilai 9,5 triliun rupiah. Yang ada perubahan adalah MBG, yang itu mengambil dari anggaran pendidikan, mandatory spending 20%. Inilah yang sejak awal kami khawatir. Ketika MBG mengambil anggaran pendidikan yang kemudian ini saya membaca tadi di dalam buku paparannya, itu targetnya siswanya itu 49 juta lebih. Ya berarti itu seluruh siswa. Seluruh siswa SD, SMP, SMA plus madrasah. Artinya semua akan dipenuhi. Apakah ini benar? Saya sepakat itu program pemerintah, MBG, visi misinya presiden. Tetapi perlu skala prioritas. Mana yang butuh MBG atau mana yang sudah tidak perlu MBG. Banggar juga menyoroti realisasi anggaran pendidikan yang tidak pernah mencapai 20% dari APBN. Berdasarkan laporan tahun 2024, realisasi anggaran pendidikan hanya mencapai 17%. Fajar dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, untuk membahas substansi aturan dalam rancangan undang-undang tentang jabatan hakim, Badan Keahlian DPR RI menggelar konsultasi publik bersama para hakim agung dan akademisi hukum. Dan kami akan hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
sudah melakukan pengecekan untuk sekolah rakyat? Iya, sebenarnya kita sudah pengalaman sebelum dididik sekolah rakyat ini dulu, ini adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang, poinnya adalah dengan pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan. Dengan 1,19 T, apakah kita memiliki kemampuan untuk itu? Pertama kalau kita lihat anggaran di Kemensos seperti tadi disampaikan hampir 75 triliun. Nah, itu kan cukup besar sebenarnya anggaran yang diperuntukkan untuk pengentasan kemiskinan. Sejenis sekolah rakyat yang kita sebut dulu sekolah Bali Mandara di Bali itu, banyak juga orang-orang yang sudah mulai minat ke sana. Harus berkelanjutan itu udah menjadi komitmen di awal. Komitmen awal, dan itu pasti membutuhkan dana. Sekarang aja kemarin kan ada usulan lagi penambahan dana. Untuk pelaksanaan sekolah rakyat. Berarti di luar dari 1,19 T ini? Iya, jangan ini dipakai sebagai proyek. Ini adalah pengejawantahan dari apa yang idealisme Pak Prabowo untuk pengentasan melalui pendidikan. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, PLT Kepala Badan Keahlian Dewan DPR RI mengungkapkan RUU Jabatan Hakim akan menggantikan model pengaturan yang selama ini tersebar di berbagai undang-undang sektoral. Badan Keahlian DPR RI menggelar konsultasi publik bersama para hakim agung dan akademisi hukum untuk membahas substansi aturan dalam rancangan undang-undang tentang jabatan hakim. Kegiatan ini menjadi langkah awal penyusunan regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur jabatan hakim. RUU Jabatan Hakim akan menggantikan model pengaturan yang selama ini tersebar di berbagai undang-undang sektoral. PLT Kepala Badan Keahlian DPR RI Lydia Suryani Widayati mengungkapkan bahwa RUU Jabatan Hakim telah dirintis sejak tahun 2016, namun tertunda akibat prioritas pembahasan RKUHP dan RUU Permasyarakatan. Pernyataan Presiden bahwa hakim itu harusnya jabatannya seumur hidup, kemudian ada putusan MK terkait dengan Undang-Undang ASN yang menyebutkan bahwa hakim itu pejabat negara, itu kan perlu ditindaklanjuti karena berdasarkan pasal 10 Undang-Undang P3, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang antara lain adalah tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga kami memulai lagi penyusunan RUU Jabatan Hakim ini. Salah seorang hakim agung menekankan pentingnya pembentukan kamar pajak di Mahkamah Agung serta penyetaraan hakim militer dalam satu sistem atap yang sama dengan hakim umum. Perlunya adanya kamar pajak ya, kemudian dari teman-teman hakim ad hoc akan dimasukkan ke RUU Jabatan Hakim sebagai pejabat negara, kemudian yang terakhir dari teman-teman militer bahwa mereka juga harus satu atap. Kalau itu disetujui tentunya akan satu atap ya, semuanya hak dan kewajibannya akan sama dengan hakim yang ada di Mahkamah Agung. Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 7 DPR RI, pemirsa, yang mendorong agar ruang komersial yang dimiliki kantor berita Antara dioptimalkan, mengingat potensi pendapatan non-APBN dari Antara jauh lebih besar dari TVRI dan RRI. Komisi 7 DPR RI mendorong penambahan anggaran lembaga penyiaran publik, TVRI, RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara untuk meningkatkan kualitas penyiaran dan informasi publik. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menyampaikan, Komisi 7 menyetujui usulan tambahan anggaran di luar pagu indikatif bagi lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, RRI, dan Kantor Berita Nasional Antara. Di sisi lain, Lamhot mendorong agar ruang komersial yang dimiliki Kantor Berita Antara untuk dioptimalkan, mengingat potensi pendapatan non-APBN dari Antara jauh lebih besar dari TVRI dan RRI. Menurutnya, hal tersebut untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBN. Itu dari usulan tambahan dari pagu indikatif, itu kita setujui. Nah, termasuk juga nanti TVRI, RRI, dan Antara itu akan kemungkinan besar akan kita setujui untuk usulan tambahan di luar pagu indikatifnya. Tetapi kemudian yang mau kita soroti adalah di antara khususnya LPP, TVRI, RRI, dan Antara. Antara TVRI, RRI, dan Antara itu berbeda, ya, karena memang Antara itu adalah BUMN. Tapi sampai fakta hari ini memang Antara belum mengoptimalisasi ruang gerak di bidang komersial itu. Sebagai informasi, TVRI mengusulkan penambahan pagu indikatif anggaran tahun 2026 sebesar 1,18 triliun rupiah.
Sementara itu, RRI mengusulkan penambahan pagu indikatif anggaran tahun 2026 sebesar 628,8 miliar rupiah. Adapun LKBN Antara menjelaskan untuk tahun 2026, Antara menargetkan pendapatan perusahaan sebesar 612,3 miliar rupiah. Bodan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan RUU tentang kabupaten kota menjadi instrumen penting untuk pembangunan daerah. Arah pembangunan akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan khusus masing-masing wilayah. Komisi 2 DPR RI berkomitmen untuk memperkuat otonomi daerah melalui pembahasan rancangan undang-undang atau RUU tentang kabupaten kota. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Sulawesi Utara, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan RUU ini menjadi instrumen penting untuk pembangunan daerah. Arah pembangunan akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan khusus masing-masing wilayah. Menurutnya, prinsip otonomi yang tertuang dalam konstitusi harus diimplementasikan melalui kebijakan yang kontekstual dan adaptif. Artinya, RUU Kabupaten Kota menjadi wujud nyata negara dalam menghargai keberagaman karakteristik daerah. Dan mudah-mudahan dengan masukan yang disampaikan oleh teman-teman, teman-teman bisa lebih membangun daerah mereka karena memang kita masukkan karakteristik yang sesuai dengan keadaan mereka. Dan menurut saya itulah salah satu makna dari otonomi ya. Kita membangun sesuai dengan keadaan daerah kita masing-masing, sesuai dengan karakteristik kita masing-masing. Gubernur Sulawesi Utara menyambut positif langkah DPR RI yang melibatkan daerah sebagai bagian dari proses legislasi RUU Kabupaten Kota. Penyusunan aturan ini akan tetap selaras dengan semangat desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Saya berharap RUU Kabupaten Kota ini mengarah juga kembali kepada Undang-Undang Nomor 23 Otonomi Daerah. Itu harapan kami Kabupaten Kota, Pak. Dari Manado, Sulawesi Utara, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Indonesia dikenal sebagai negeri 1000 surga wisata dari Sabang sampai Merauke. Namun di balik gemerlapnya destinasi wisata populer dan banyaknya potensi wisata di Indonesia, DPR RI menyoroti banyak wisatawan lokal yang justru memilih berwisata ke luar negeri. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, pariwisata bukan sekedar tentang ekonomi, melainkan tentang identitas dan juga pemberdayaan masyarakat lokal. Ketika destinasi indah tak dikunjungi, UMKM pun kehilangan harapan dan potensi daerah terus tergerus. Di samping itu, mendorong alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata, DPR RI juga mendorong sinergi lintas sektor, termasuk Kementerian Pariwisata, agar potensi ini tidak terus menjadi surga yang tak pandai dijaga, namun dapat menjadi kekuatan ekonomi bangsa. Mari kita simak informasi selengkapnya yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen untuk Anda. Tak hanya kaya dengan sumber daya alamnya, Indonesia juga memiliki kekayaan pariwisata yang menghipnotis jutaan pasang mata umat manusia dari seluruh pelosok bumi, mulai dari Sabang sampai Merauke.
seolah menjadi daftar menu wisata yang memanjakan batin wisatawan mancanegara. Sayangnya, kekayaan itu justru tidak banyak dilirik oleh wisatawan domestik. Masyarakat Indonesia lebih senang pelesiran ke negeri seberang. Hal tersebut menjadi PR besar Kementerian Pariwisata untuk merangsang wisatawan lokal mengunjungi sudut-sudut indah negerinya sendiri. Meski pariwisata Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif, tetapi Kementerian Pariwisata dinilai masih kewalahan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lokal. Anggota Komisi 7 DPR RI, Riko Menoza, menyoroti perlunya Kementerian Pariwisata untuk tidak hanya mengurus kedatangan wisatawan mancanegara, tetapi juga mengoptimalkan wisatawan Nusantara yang memiliki potensi sangat besar. Menurut Riko, banyak masyarakat Indonesia yang justru lebih memilih berwisata ke luar negeri, sementara destinasi lokal masih kekurangan pengunjung. Hal ini menunjukkan minimnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan pariwisata dalam negeri. Saatnya Kementerian Pariwisata untuk juga memikirkan, ya, tidak hanya fokus kepada destinasi wisatawan mancanegara, tapi potensi wisatawan Nusantara ini sangat besar. Jangan orang kita secara tidak sadar sering ke luar negeri, berkunjung ke luar negeri, sementara kita kedodoran bagaimana destinasi yang dimiliki oleh lokal Indonesia ini kekurangan pengunjung. Jadi mudah-mudahan melalui kunjungan-kunjungan seperti ini mengevaluasi kita semua, ya, baik dari pemerintah pusat, kementerian maupun DPR RI juga, untuk bagaimana anggaran ini bisa difokuskan kepada pemerintah daerah yang masih banyak membutuhkan bimbingan, ya, support, baik itu anggaran dukungan untuk infrastruktur maupun sumber daya manusia dalam hal pelatihan-pelatihan kepada para pemandu wisata. Lebih lanjut, Riko mendorong alokasi anggaran lebih banyak difokuskan kepada pemerintah daerah yang membutuhkan bimbingan dan dukungan untuk pengembangan infrastruktur, serta peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan bagi para pemandu wisata. Hal ini penting untuk memastikan destinasi wisata Indonesia bersaing dengan wisata luar negeri, supaya banyak wisatawan domestik yang menikmati surganya sendiri. Alfat juga pemirsa, kalau kita misalnya berbicara soal tempat yang bisa menenangkan pikiran, menjernihkan hati sekaligus menyentuh sisi spiritual dalam diri kita, ini pasti kita ke tempat yang sejuk, tenang, dingin ya Alfat ya? Betul, setuju Elisa. Nah, maka Dieng ini menjadi tempat yang tepat. Negeri di atas awan yang bukan hanya indah tapi juga menyimpan warisan budaya dan energi alam yang luar biasa. Dan tentunya setelah jeda kami akan ajak Anda nih pemirsa menjelajahi pesona Dieng, dari kabut pagi yang menyapa dengan lembut hingga upacara sakral yang penuh makna. Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Pemirsa juga Alfa, tadi kita sudah membahas sedikit mengenai wisata ke Dieng ya. Nah, kini kita saatnya untuk bersiap pada sebuah perjalanan yang tak hanya memanjakan mata, tapi juga menyentuh hati. Dan tentunya Elisa dan juga pemirsa, Intips kali ini akan mengajak pemirsa menelusuri Dieng nih. Mulai dari kompleks Candi Arjuna yang berselimut kabut hingga kawah aktif yang menyimpan cerita alam dan ritual anak berambut gimbal
Tentunya ini penuh filosofi dan juga spiritualitas. Betul sekali, dan tentu tanpa berlama-lama lagi, berikut tayangan merajut ketenangan di Dieng, negeri di atas awan Jawa, pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Selamat datang di Dieng, negeri di atas awan yang memendam ketenangan dan warisan budaya Jawa yang mendalam. Terletak di dataran tinggi Jawa Tengah, Dieng merupakan tempat di mana alam dan spiritualitas bertemu dalam keheningan. Beberapa mengatakan, Dieng berasal dari kata dihyang, yang berarti tempat bersemayamnya dewa-dewa. Kali ini kami akan mengajak Anda menelusuri keindahan Dieng dari berbagai sisi, mulai dari landscape alami yang mempesona hingga warisan candi yang menyimpan cerita leluhur. Pertama, kita berjalan ke Kompleks Candi Arjuna, sebuah kompleks candi Hindu peninggalan abad ke-8 yang konon adalah tempat pertapaan para resi di masa lalu. Ukiran yang sederhana namun penuh makna spiritualitas menggambarkan kehidupan religius pada masa itu. Suasana sejuk ditemani kabut yang turun perlahan menjadikan tempat ini bukan sekedar destinasi wisata, tapi juga tempat kontemplasi. Beranjak sedikit nih, kita sampai ke Kawah Sikidang. Berbeda dengan kawah lainnya, Sikidang terkenal akan perpindahannya yang unik. Seperti seekor kijang meloncat-loncat. Oleh karena itu dinamakan Sikidang. Di sini kita diajak melihat kekuatan alam yang berkolaborasi dengan kebijaksanaan manusia untuk tetap hidup berdamai dengannya. Tak hanya alam, Dieng juga hidup dengan budaya yang unik. Setiap tahun digelar Dieng Culture Festival, perayaan yang menyatukan spiritualitas, seni, dan kearifan lokal. Momen puncak dari festival ini adalah ritual pencukuran rambut anak gimbal, yang konon katanya dipilih oleh para dewa dan rambutnya tak boleh dipotong sembarangan. Sebuah upacara penuh kehikmatan yang dipadukan dengan lantunan doa, pertunjukan seni, dan kemeriahan rakyat. Dieng, negeri di atas awan, adalah simfoni antara alam, sejarah, dan spiritualitas. Tempat di mana kita tak hanya melihat, tapi juga merasakan ketenangan yang menyusup ke dalam jiwa. Bagi yang mencari makna di balik perjalanan, Dieng adalah jawabannya. Itu dia tayangannya untuk Anda pemirsa, dan demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.